Iya, terima kasih untuk tidak mengganti channel Anda. Tetap di tayangan yang sangat edukatif, informatif, dan juga pastinya memberikan solusi bagi Anda suami istri. Obama, obrolan malam makin panas. Mwah. Hai. Kendala lagi. Benar. Kendalanya apa lagi Kak Dewi? Oke, sejauh ini saya punya teman. Kita bicara soal seks nih sekarang. Makin panas. Makin panas. Kalau dari seks wanitanya dan prianya, kadang-kadang kan kalau wanita yang lebih tua biasanya lebih cepat menopause ya. So dari sisi lakinya gimana tuh ya? Atau memang karena kan terpaut jauh, biasanya yang betul. usia aja kan kita deg-degan, aduh gimana menopause. ya? Maksudnya aku yang lebih muda aja aduh ntar kalau gue udah menopause gimana ya? Karena si laki-laki kan walaupun katanya juga laki-laki ada andropause tapi lebih apa ya, bisa dibilang aduh kapan aja bisa ready deh, udah 3 kaki sekalipun laki-laki katanya masih oke-oke aja kan gitu. Baik. Ini mengenai seks intinya ya. Seks ini hubungan seksual. Lebih seks ya di sini. Baik. Di sini memang ada kesenjangan antara usia. Kita tidak bicara soal menopause dulu lah ya. Kita bicara di sini misalnya hubungan si prianya tadi 25, misalnya si wanitanya ini adalah 35, 10 tahun lebih ya. Berarti 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, kondisinya kita bicara di sini adalah tentang komitmen. Komitmen awal pada saat mereka bertemu. Bagaimana mereka mengkomitmenkan bahwa andai kata nanti saya sudah kita angkat lagi. Halo Erwan dari Bogor. Obama. Obrolan malam makin panas. Ih, luar biasa Erwan. Silakan Erwan. Ya, ini mau nanya nih. Mau jawab. Ya, istri saya, Bu. Kenapa istri kamu Erwan? Istrinya nih kok gitu ya, Bu. Suka marah-marah gitu sama saya. Rasa cemburunya kuat banget. Cemburu. Nah, ini bagian lagi dari kendala. Iya, betul. Oke, cemburunya kuat banget. Kalau boleh tahu, Mas Erwan usia berapa tahun? Istri Anda berapa tahun? Istri 29 tahun, kalau sayanya 24 tahun. berapa? 24. 24. Ya, 24. Jadi Bedanya mah dikit, Lima sama 5 tahun. Ya, Terus? tapi kalau dengan Cemburunya teman-teman kantor gitu tuh sering dituduh-tuduh katanya itu selingkuhan atau gimana, jadi bingung saya. Kamu kasih pengertiannya gimana Mas Erwan? Ya udah sering dibilang itu cuma teman, itu juga kok teman, tapi nggak tahu ya kenapa rasa cemburunya kuat banget, sering-sering marah bawaannya. Oke, jadi kamu mau meredam rasa cemburu istri kamu ya, biar nggak terjadi percekcokan lagi. Caranya gimana? Iya. Oke, ada. Iya Mbak Olive, ini dikatakan adalah cemburu itu tandanya cinta loh. Ya kan? Nah, Berarti istri kamu cinta. Makasih Mas Erwan. Mas siapa tadi? Mas Erwan. Mas Erwan ini sangat sayang, sangat khawatir kehilangan Mas Erwan. Nah, dengan itulah dia muncul praduga-praduga, asumsi-asumsi dan persepsi, sehingga dia merasa bahwa jangan-jangan suami saya mau cari yang lebih muda nih dari saya. Nah, tunjukkan untuk di sini bahwa Mas Erwan di sini bisa menunjukkan bahwa saya di sini hanya untuk kamu loh. Saya Bahwa memilih kamu, memilih ya. kamu Jadi untuk posesif kamu, ya. bahwa saya di sini lebih sudah terjadi dan tercipta untukmu. Nah, ini itu akan membuat luluh istri Anda. tapi kalau misalnya langsung luluh. Kadang kan ada yang maksudnya saking cintanya ya kan, jadi posesif. Baik. Sekali diikat, lagi di sini diatur. berikan sebuah momentum komunikasi. Betul, komunikasi. Penting sekali lagi komunikasi, di mana saat pada waktu akan bergerak dalam bekerja misalnya, kemudian memberitahu bahwa teman-temannya seperti apa, kemudian lingkungan pekerjaannya bagaimana, terangkan, lalu ajak istrinya bergabung dengan situasi pekerjaannya. Dijamin itu tidak akan ada persepsi yang berbeda. Ini karena dunia Mas Erwan dengan dunia istrinya mungkin berbeda, sehingga terjadi bayangan-bayangan serta persepsi yang akhirnya membuat panas dadanya, membayangkan barangkali ada wanita yang lebih muda di sana, atau mungkin sang istri mempunyai pengalaman di masa lalu yang akhirnya membuat suatu persepsi yang selalu muncul untuk suaminya. Berarti mungkin mulai sering melibatkan kegiatan yang istrinya juga dilibatkan artinya ya, atau sering cerita kali ya, ada komunikasi, supaya ngerasa si aman juga si istri walaupun di rumah.
Kembali lagi soal apa tadi? Seksual. Seksualnya kayaknya. Sampai mana tadi ya? Mana? Mengenai seksual ini perlu dikomitmenkan di awal. Kita bicara tidak mengenai menopause dulu. Itu sudah terlalu panjang ya? ceritanya. Jauh sih tidak. Pasti karena semua pasangan yang langgeng dalam berbeda usia, bila memasuki hal tersebut itu perlu dikomitmenkan. Andai kata saya nanti misalnya pada waktu memasuki menopause harus bagaimana, lalu solusinya bagaimana, itu dibicarakan awal sebelum menikah. Itu penting. Oh, oke. Istilahnya apa, pranikah ya, Pranikah. pranikah itu dibicarakan. Lalu misalnya Bla 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 pranikah. bla 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 pranikah, ya. Nah, Perjanjian. di sini juga perlu, andai kata kita tidak bicara mengenai menopause ya, kita bicaranya di sini adalah perbedaan usia. Wanita ini kan perlu pemanasannya panjang. Iya benar. Nah, di sini Ada yang panas juga di luar sana. Ada yang Kakak Johan dari Tangerang, halo, Obama. Ya, semakin panas nih terlihat ya. Banyak yang telepon. Obama, Halo. obrolan malam. Obama, obrolan malam makin panas. Ih, luar biasa. Silakan Kak Johan. Iya, saya cuma, ya, Iya, kenapa? Malu kayaknya. Kak Johan nggak usah dengerin suara TV, dengerin suara hati Baik. aja. saya cuma punya pemikiran karena memang saya banyak pengalaman ya. Teman-teman itu kebanyakan gagal kalau seandainya perempuannya lebih tua jauh. Lebih banyak menderita perempuannya daripada lakinya. Aw. Terus? Oke. Ya, jadi sebaiknya kalau memang bisa digagalkan. Jangan sampai terlalu jauh umurnya, Bu. Itu menurut Anda ya? Menurut Anda ya? Ya, kebanyakan kasihan Bu. Saya sekali banyak teman digagalin. seperti itu, Bu. Perempuan-perempuannya rata-rata tuh gagal dan nangis, Bu. Betul. Abis teman-teman Bapak juga nakal-nakal kali. Oh enggak, Bu. Maunya cari ya. Kebetulan enggak. Kebetulan memang jodohnya. Cuma ya Jodohnya, dalam oke. 2 tahun, 3 tahun tidak terasa. Begitu 7 tahun, baru Ya, menderita. seperti yang Terutama dibicarakan perempuan tadi. jadi objek penderitaannya, Bu. Jadi supaya tidak ada objek penderitaan lagi, maksud Anda gitu? Ya, minimal 2 tahun. Oh, oke. Maksimal Tapi ya, kalau maksimal misalnya sudah 2 terjadi tahun. pernikahan yang terpaut jauh, mendingan kita cari solusinya bareng-bareng gitu kali ya Pak ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Kasihan perempuannya, Daripada Bu. Rata-rata berasumsi gagal, sendiri, Bu. Aha. Rata-rata gagal. Menurut Oh, Anda stigma begitu? masyarakat, Oke. iya. Mayoritas, Baiklah Bu, Ki Johan. itu, ya. Apalagi Ki? Sudah cukup. Oke, terima kasih Oke, Ki terima kasih. Johan. Selamat malam. Oke, tapi mungkin orang boleh berkata, maksudnya boleh berasumsi, berpersepsi ini nggak bakalan lama atau segala macam. Tapi belum tentu loh. Belum Nah, tentu. nanti kita cari Tapi jawabannya. Seperti yang tadi teleponnya. Iya, belum tentu Nyaman, juga ya? makanya. Oke, pemirsa temukan jawabannya di obrolan yang begitu seru ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obama. Obrolan malam makin panas. Iya, terima kasih untuk tidak mengganti channel Anda di tayangan yang sangat entertaining. Dan pastinya kita bisa mendapatkan solusi luar biasa untuk pasangan suami istri. Obama, obrolan malam makin panas. Asik, mati nggak tuh? Malam Kamis, ini apa? Malam Rabu, salah ya, Rabu malam Kamis. Ladies Night dapat ciuman saya. Halo dari Siti, Jakarta Selatan. Ini belum apa-apa udah ditelepon. Halo Siti. Iya, halo. Obama. Halo. Obama, obrolan malam semakin panas. Ih, luar biasa Kak Siti ini. Silakan Kak Siti. Begini, saya punya suami sudah 27 tahun. Bedanya 27 tahun. Enggak, saya Umurnya, punya suami sudah 27 tahun, bedanya kami 5 tahun. 5 tahun, oh, oke. Selama Lalu? 27 tahun, awal-awalnya baik-baik saja, tapi 20 tahun ke atas ini, saya merasa tidak pede gitu terhadap suami, karena suami saya percaya lebih diri. menyukai orang lain apabila di tempat tidur. Nah, kalau di tempat tidur sama saya, itu selalu membayangkan, menceritakan, andikan saya itu orang lain. Karena orang lain itu lebih menggairahkan, lebih begini. Setiap mau memulai Jadi dia permainan. memanaskan dirinya dengan Iya, dengan membandingkan. membayangkan wanita lain yang lebih sempurna daripada saya. Gitu. Lalu
Oh, oke. Ibu, maaf, gak apa-apa ya saya nanya ya. Iya. Ketika Ibu dibandingkan seperti itu, Ibu bagaimana untuk menyikapi? Anehnya saya itu semakin semangat gitu. Berarti Ibu juga menikmati ya? Iya, saya sangat menikmati. Justru akhir-akhir ini kalau dia tidak menceritakan orang lain, malah saya tidak semangat, tidak bergairah begitu. Oh, oke. Karena aktivitas ini menjadi kebiasaan ya? Atau suami saya yang sakit gitu. Gitu. Oke. Yang pasti saya sakit, Bu. Panas nih saya kena lampu. Oke. Makasih Ibu. Oke. Oke. Ini apa ya dibilangnya untuk memanaskan tempat tidurnya. Ini dia punya Suka fantasi seks yang punya kebiasaan jauh, ya. akhirnya menjadi sebuah fantasi Betul, gitu. Ya, jadi ini kembali lagi tadi mengenai masalah Seksnya, seks ya, sexual activity. kondisinya tentang seksualitas yang ada. Kembali lagi di sini, ibu siapa tadi namanya? Ibu Siti. Ibu Siti ini sudah mempunyai kesepakatan, kan ada terjadi komunikasi sehingga Bu Siti di sini adalah akhirnya menikmati, sehingga dia di bawah sadarnya dia mengikuti dengan apa yang terjadi dengan kesepakatan dengan suaminya. Oke. Nah, andai kata dikatakan apakah tadi normal apa tidak katanya Betul, gitu ya. betul. Ini Sakit kembali lagi kelihatannya. bahwa semua di sini berorientasi tentang fantasi. Bahwa fantasi itu banyak sekali dilakukan dengan foreplay, misalnya dengan kondisi sebelum seks ya. Pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan kan banyak hal yang bisa dilakukan dan disepakati bersama. Mungkin ini adalah solusi dari kondisi dari pasangan ini seperti ini. Oke. Jadinya. Tapi kategorinya dia bilang apakah itu ini suatu penyakit penyakit atau bukan? Katanya Ibu Siti tadi. Kalau sama-sama menikmati Kalau tidak? dikatakan penyakit adalah sesuatu yang akhirnya membuat satu hal penyimpangan. Betul. Penyimpangan. Selama tidak ada penyimpangan yang secara normatif melakukan hubungan seks dengan kondisi normal, betul. itu tidak dikatakan penyakit. Berarti si suami menginginkan figur lain. Berarti kalau misalnya si Ibu Siti mengharuskan menjadi orang lain, mungkin dengan tema-tema kostum kali ya, Iya, lebih menyenangkan. Artinya tetap menjadi Ibu Siti, Lebih muda, tetapi dalam sosok yang berbeda gitu. Misalnya Iya. jadi pelayan, kan ada tuh seksi-seksi dress tuh, atau jadi seksi nurse Iya. gitu ya kan? Dengan Bu Siti Uniform saya gitu. berikan pendapat untuk lebih make up, jadi Iya, tidak mungkin jadi lebih sebenarnya. membangunkan gairah kepada Ya, suami. jadi di sini untuk para istri yang sudah berusia lebih banyak daripada suaminya, boleh dikatakan adalah penting sekali di sana bahwa ibu-ibu di sini berdandan ya, berdandan layaknya seperti apa yang diharapkan oleh sang suami, karena sang suami kan di luar dia melihat orientasi yang muda-muda. Nah, di sini tidak kehilangan percaya diri. Sekali lagi, tidak kehilangan percaya diri dengan kondisi, wah saya sudah tua, saya sudah bergelambir. Di sini tonjolkan kelebihan yang lain daripada keberadaan secara fisik dari karena yang ada dari para ibu-ibunya ini. Seperti itu. Aduh banyak banget yang nelfon. Luar biasa loh. Adriana yang ada. Halo Fatimah di Bogor. Obama. Selamat malam, obrolan malam semakin panas. Panas banget Fatimah, silakan. Iya gini, kebetulan suami saya lebih muda 1 tahun. 1 tahun aja ya Bu? Iya, 1 tahun. Dan saya sekitar bulan Juli tahun kemarin, ternyata suami saya selingkuh dan sudah saya mergok suami itu 3 kali dengan perempuan yang sama gitu loh. Oh gitu. Jadi berarti sudah ada affair dengan perempuan yang sama ya. Iya. Oke, lalu? Dan sempat kita sudah pisah ranjang gitu ya. Tapi kita udah bisa balik lagi. Dan memang karena saya yang mau, walaupun saya sakit hati, tapi demi anak saya bertahan gitu loh. Oke, bagus. Ibu sudah mempertahankan rumah tangga yang ada. Oke. Dan masalahnya gini, kebetulan itu perempuan satu kantor dengan suami saya gitu loh. Oh, oke. Yang Anda akan tanyakan apa ya? Ini apakah saya menyuruh suami pindah kerja atau gimana, itu lebih baik. Solusinya seperti apa yang lebih tepat gitu ya? Iya, betul. Oke, tapi dari suami udah janji kan, nggak akan selingkuh kan? Ya namanya
laki-laki ya janji-janji tapi nggak tahu deh mengulangi apa lagi. Yang pasti saya mengalah untuk demi anak aja gitu loh. Oke, solusi yang tepat gimana nih? Betul, Pindah kerja atau pindahin yang lain? Iya, gitu. Makasih Ibu Fatima. Iya gitu. Iya, sama-sama. Oke. Nah ini kembali lagi, kayaknya kalau udah ngomongin selingkuh mah bukan dari soal muda tua kali ya. Iya juga ya. Habit juga dari karakter orang tersebut. Iya. Iya. Boleh dikatakan untuk hal ini dikarenakan kemungkinan kecenderungan sang suami ini ada sesuatu ketidakpuasan terhadap sang istri. Bisa jadi adalah barangkali di waktu masa kemarin dia merasa istri yang lebih dominan barangkali dalam kehidupan rumah tangganya, atau mungkin kemudian si suaminya tidak bisa mengeluarkan pendapat, atau mungkin suaminya tidak dapat mengeluarkan eksistensi dirinya sehingga dia mencari eksistensinya di luar. Atau mungkin kayak karena intensnya dia berkomunikasi dengan orang yang di kantor itu tadi. Semakin lebih banyak waktunya di kantor. Mungkin si istrinya kali komunikasinya lagi kali ya. Kembali lagi ke komunikasi. Di sini kembali lagi ke komunikasi, diperbaiki kembali. Kalau andai kata ada terjadi sudah berapa kali tadi kepergok katanya? Dua kali katanya. Nanti kita kupas lagi. Ini banyak banget yang mau lewat juga ini. Break dulu. Oke, pemirsa, makin panas nih obrolannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana solusinya kita cari sama-sama di tayangan yang sangat edukatif tentunya. Obama, obrolan malam makin panas. Ya, terima kasih untuk tidak mengganti channel Anda di tayangan yang tentunya membuat Anda menjadi pintar. Karena dengan edukasi yang luar biasa, narasumbernya juga keren dan informasinya itu loh. Banyak banget. Obama, obrolan malam makin panas. Kita mau ngucapin makasih. Deon, terima kasih banyak fotonya. Tadi udah kirimin fotonya ke Adri. Dan juga Olive Jo, terima kasih juga sudah nonton di Belanda juga nonton loh. Oke, nonton pacar. Lanjut lagi. Soal hubungan seksual yang jauh lebih muda. Tadi kan ada yang beda-beda ya. Ada yang punya fantasinya gitu ya. Terus punya pengalaman nggak temen yang gimana gitu cerita? Ya paling dia cerita, aduh kok saya lebih cepat capai gitu ya. Oh iya sih, ternyata secara fisik si cowoknya itu loh ya. Si cowoknya misalnya masih aktif gitu, suka olahraga lari-lari. Waduh, lari di tempat biar capek gitu ya. Si istrinya, aduh lari dari kenyataan aja udah pusing gitu ya kan. Nah gimana tuh? Iya. Kembali lagi kendala. Yang sama yang suka selingkuh. Oke, baik, yang suka selingkuh. Ini yang barusan dengan Mbak Dewi sampaikan ya. Sekali lagi, kita sebagai wanita ini perlu menjaga kebugaran fisik. Di mana olahraga itu penting. Bisa dibuktikan walaupun suaminya di sini lebih muda 7 sampai 10 tahun, bila usianya lebih bertahun 10 tahun, andai kata dia bisa mau jaga fisik, stamina olahraga, rutin setiap pagi jalan di treadmill atau keliling dari kompleknya ya. Jalan cepat seperti itu 1 jam saja, dijamin di tempat tidur dia kalah. Ya, apalagi ditambahin dengan yang boleh beda, yang penting gaungan di tempat tidur. Karena dia sudah latih pernafasan. Oh iya benar. Yang penting itu. Dengan tambah dengan ini ya Mbak ya, Adrian, dengan suplemen mungkin ya. Iya, suplemen pasti itu, vitamin. Oke, tapi mungkin ini sih nggak cuma yang tua sama yang muda, juga tetap aja kalau gaya hidup sehat kembali ya. Betul, gitu. betul. Oke, nah ini tadi ada fenomena yang karena ada yang posesif, ada yang akhirnya malah jadi selingkuh nih si suaminya tuh gimana? Iya, mengenai selingkuh ini adalah ini menjadi satu ketidakpuasan awalnya. Oke, betul. Apabila semua sudah terpenuhi, saya yakin itu tidak akan keluar mencari hal-hal yang aneh atau mungkin sesuatu yang berfantasi yang tidak karena sudah terpenuhi semua ada di rumahnya, walaupun usia di sini terpaut panjang ataupun sangat senjang sekali. Apabila semua sudah terpenuhi, dari pertama di sini adalah mengenai orientasi seks, terus kemudian bagaimana untuk dia bisa mengimbangi, kemudian di tempat tidurnya, lalu kemudian si istri di sini dia mau berdandan dan mempunyai sebuah misalnya pulang ke rumah suami masih pakai rolan, itu sudah ilfil ya, sudah ilfil. Dia udah berpikir yang lain saja. Aku aja kalau nyambel aja begini loh bajunya. Kan? Memotivasi. Ayo memotivasi. Halo, betul. masak sayur asem bajunya begini loh. Asemnya beda, bukan dari asem kalau gitu. Keringet ya. Halo Anto, Tangerang. Obama. Halo.
obrolannya makin panas. Oke, Anto, silakan. Suaranya dipendam nih, Anto. Oke, Anto. Halo, iya. Mau nanya, kenapa sih istri itu mencari kebenaran daripada suaminya? Pengennya tuh ngomongnya benar doang, gak pernah salah. Oh, oke. Oh, Berarti egois. istri Anda lebih dominan dong. Ya. Oh, udah dijewer duluan sama istri. Udah dijewer sama istrinya Suaranya mungkin. ditutup-tutupin, Betul, betul, sekarang betul. dijewer. Tutup nggak tutup? Oh, salah ya. Bener. Dia udah tutup, Ya, langsung ketahuan nelpon. Lagi tidur istrinya. Bangun langsung dijewer. Nah, mungkin ini juga kali yang membuat si suami tidak betah di rumah salah satunya, atau mungkin penyebab, ya maaf ya, bukan berarti juga sih sebenarnya selingkuh, mungkin karena dominan. Benar kan tadi sempat disinggung juga, dominan si istrinya. Selalu benar, selalu semuanya menganggap itu benar ya. Nah itu udah ditutup teleponnya. Ya, jadi di sini solusinya adalah dengarkan, kemudian beri di sini kesepakatan. Apabila nanti sang istri sudah, biarkan dia bicara dulu. Sudah puas, sudah ngebludak, sudah habis suaranya juga ya. Beri kesempatan saya bicara ya, boleh? Betul. Dengan lembut sekali. Saya yakin dia akan langsung luluh ya. Download di sana. Benar. Jadi tidak dengan pasang muka cemberut, mudik gitu kan, langsung pergi gitu aja. Iya. Karena sebenarnya pada dasarnya si wanita tuh pengennya didengerin, ya nggak sih? Betul. Jadi ya solusinya seperti itu. Iya. Perlakukan dengan kata yang lemah lembut. Misalnya, ada apa sih Mama tuh maunya gimana? Pegang tangannya dengan lembut, kecup tangannya, dijamin akhirnya dia akan tidak ada lagi yang tadinya berantem jadi enggak, jadi emosi. Oke. Ya sudah, Mama sudah selesai bicaranya, kecup tangannya, sekarang gilirannya Papa yang bicara. Oh, dijamin istri di sini tidak akan. Atau mungkin gantian juga kali boleh ya, biasanya si istri yang menghidangkan kopi, gantian Papa yang sediain Mama teh. Iya, ya. bisa juga boleh, gitu. boleh. Atau gimana gitu ya kan? Oke, tehnya teh pahit. Kalau misalnya kok pahit banget, makin marah tuh. Kasih garam yang gitu manis. ya. Kasih garam oralit kali Neng. Lagi mencret kayaknya. Oke, seru banget nih. Kalau tadi banyak juga kayak si Kak Johan bilang, justru banyak loh yang suami istri beda jauh nggak sukses katanya. Teman-temannya konflik. Nah, sering ini konflik menjadi stigma masyarakat yang menganggap itu tidak akan langgeng. Itu tidak akan berjalan gitu ya. Ini menjadi sebuah fenomenal yang katanya adalah sudah menjadi underestimate di masyarakat. Apabila istri yang berbeda jauh usia dengan pria yang lebih muda, ini menjadi sebuah kendala nanti ke depannya. Barangkali hanya setahun 2 tahun bahkan jadi gambling gitu, jadi taruhan yuk dia berapa lama paling seperti itu. Iya, biasanya gitu. Di sini ada 2 kecenderungan ya. Di sini tidak ada motivasi dari keduanya untuk memang saling mencintai. Kita kembali lagi di sini, apa motivasi mereka berumah tangga? Betul. Nah, komitmen. Berarti ikrar awal ketika mereka memulai rumah tangganya dapat komitmen bersama. Jadi kembali lagi di awal mengenai komitmen di awal. Kita lihat apabila rumah tangganya ini hanya sebagai ambisi saja, tidak karena cinta, ini akan menjadi masalah besar. Nah, tapi teman aku ya justru beda jauh nih. Misalnya pernah saya undang juga ke studio obrolan malam. Suaminya beda jauh sama istrinya. Si istrinya apalagi karakter pekerjaannya juga beda. Istrinya seorang pramugari yang which is kerja kantoran dan benar-benar tertata jamnya. Suaminya malah rocker. Tapi mereka kompak loh dan seru banget. Malah bisa jadi kayak inspirasi banyak pasangan. Mereka fun couple gitu. Ini sudah ada komitmen ya. Nah, ini sudah menjadi salah satu contoh ya bahwa di sini saling mengisi, bahwa sesuatu kekurangan yang dilihat orang lain bukan untuk di sini menjadi kurang tapi saling mengisi. Nah, itu dia tadi pemirsa. Tipsnya masih belum berakhir loh, masih ada banyak tips yang akan diberikan oleh Kak Adrian. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di tayangan Obama. Obrolan makin malam makin panas. Ya, masih di tayangan yang sangat luar biasa informatif Obama. Obrolan malam makin panas. Informasinya akan semakin lengkap karena akan diberikan tips di segmen ini. Lalu bagaimana menyikapi pasangan yang terpaut jauh itu. Apalagi di masyarakat umum tuh stigma masyarakat yang menganggap itu tidak akan berhasil dan itu ternyata salah. Gimana tipsnya ya Mbak ya? Betul, supaya tetap langgeng tentunya dan tidak terjadi perbedaan. Konflik. Ya, baik. Di sini
banyak sekali dari semua pengalaman yang ada. Yang pertama adalah apabila semua sudah saling teriak, apalagi yang lebih tua merasa ingin menang sendiri, yang muda merasa tertindas, tolong jaga emosi. Nah, emosi inilah yang akan memicu, selalu akan adanya terjadi perpecahan untuk selanjutnya. Jadi emosi ini redam dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah di sini komunikasi. Selalu dari tadi disampaikan adalah komunikasi. Komunikasi penting sekali. Benar. Karena agar terjadi sebuah komitmen apabila memang akhirnya mereka sulit untuk bisa menyampaikan apa pendapat, carilah situasi yang tepat, pergi ke suatu tempat yang nyaman, kemudian bicarakan. Saya maunya bagaimana? Aku maunya bagaimana? Kalau saya mau kayak begini, kalau aku mau kayak begitu. Nah, apabila semuanya sudah keluar, tidak bicara dalam satu rumah pakai BBM dan SMS ya. Karena ada ini kejadian, keluarga muda mereka tidak mau berbicara sama lain karena sudah mudian masing-masing. Apa hubungan saya? Apa urusan saya? Mereka BBM-an pada satu rumah. Nah, ini dihindarkan. Komunikasi yang baik adalah talk, berbicara. Dan di sini yang penting sekali adalah bagaimana mereka menyeratakan kesamaan kesenjangan sosial yang ada. Yang satu lebih muda, yang satu lebih tua. Bagaimana yang lebih tua ini bisa menyesuaikan diri kepada yang lebih muda, dan yang muda ini yang muda ini naik dikit ya. Misalnya, aduh, boleh nggak supaya kita sama-sama, kamu rambutnya kayaknya lebih maco deh kalau rambutnya putih kayak Kenny Rogers kayak gitu. Jadi samain, dari segi penampilan dan sebagainya. Ada juga katanya salah satunya adalah mau apapun itu bedanya, mau dari usia, mau dari tinggi, dari apa. Katanya tempat yang paling pas dan bisa sama adalah di tempat tidur. Itu pasti mau panjang pendek sudah semua dengan kalau pendapat menurut Mbak Adrian, kalau menurut saya itu bagusnya kita mengadakan honeymoon yang kedua atau ketiga. Iya, benar banget. Itu yang benar sekali. Bisa dimasukkan sebagai tips salah juga. satunya obat. Pergi berdua tidak usah pikirkan anak-anak. Bagaimana anak-anak Titip nanti dulu di rumah ditinggal, mertua. dititipkan dulu kepada saudara sekaligus atau mengenang masa-masa ketika berpacaran dan komitmen bersama-sama waktu dulu apa sih yang pernah dibicarakan terdahulu waktu ketemu, atau pandangan-pandangan pertama. Waktu sebelum menikah kan biasa suka ada panggilan-panggilan sayang tuh, kalau udah menikah dan punya anak kan biasa panggilannya mami, papi atau apalah atau bunda ya atau apa. Mungkin kalau waktu pacaran kan ada yang atau apa, nah itu ditimbulin lagi kan ya. Gitu ya. Kan? Ini penting sekali lebih baik munculkan kembali situasi romantik ya, misalnya di kamar pribadi situ pasang aromaterapi, sebelum tidur semprot minyak wangi. Ini akan jangan minyak angin, jangan minyak angin, suaminya langsung pusing dia ya. Gitu ya. Nah, di sini beri lip balm malam-malam itu atau malam di sini diberikanlah semacam yang aromatik ya di wajah, kan ada itu ya. Tidak memakai apa maskeran, yang ada suami bingung ketakutan dia maskeran ya. Lihat nanti ada hantu di sebelah saya gitu. Nah, kemudian setelah ini sepakati bersama kira-kira apa yang akan menjadi tujuan mereka dalam berumah tangga. Betul. Kembali lagi dilihat, seperti tadi sarannya adalah pergi honeymoon kedua. Kembali lagi dilihat lagi apa sih tujuan dalam rumah tangga. Jadi ikrar awalnya apa nih? Oke, terima kasih banyak Kak Dewi. Sukses untuk Anda. Terima kasih banyak juga untuk Kakak Adrian. Salam ya untuk psikolog yang cantik Lita Gading. Sampaikan untuk kami Gading. Sibuk membuat biro jasa konsultan untuk psikologi. Saya harus gabung karakter yang baik. Betul. Oke, itu tadi pemirsa tayangan yang sangat inspiratif. Tentunya semoga menjadi inspirasi untuk Anda semua di rumah. Sekali lagi tidak ada perbedaan, boleh beda usia, tetapi kalau sudah mengikrarkan dua manusia yang berbeda ini, pastinya semuanya harus menjadi satu. Mungkin satu sama lain menonjolkan kekurangan, kelebihan bukan kekurangan. Yang si suaminya mungkin suka meluap-luap, si istrinya lebih sabar lagi menanggapi suami yang meluap-luap. Ada banyak cara untuk melengkapi rumah tangga, apalagi perbedaan usia. Sekali lagi kalau kata Kak Adrian, komunikasinya nih mau dibawa kemana? Komunikasi kan dua arah, pastinya harus saling legowo. Oke, akhir kata saya Lively pamit undur diri. Semoga tayangan tadi menjadi inspirasi untuk Anda sekali lagi. Dan terima kasih untuk Anda yang nonton. Thank you gorgeous people. Terima kasih Deon kiriman fotonya, Hendra dan teman-teman. Dan juga terima kasih untuk sponsor saya. Terima kasih juga untuk yang nelfon. Thank you banget yang nge-tweet. Dan tentunya terima kasih untuk Anda sekali lagi yang nonton, karena tayangan ini menjadi rating nomor 1. Thank you.
Saksikan Obama dari Senin sampai Jumat jam 23 waktu Indonesia Barat. My City, My TV. Obrolan malam.